podcast Kala Beton. Hai Kala Friends, apa kabarnya hari ini? Baik dong, iya harus baik tentunya. Perkenalkan Kala Friends, saya Mitra. Saya yang akan memandu podcast Kala Beton episode 2 hari ini. Di mana program podcast Kala Beton merupakan suatu program yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi tentang produk-produk keunggulan dari Kala Beton. Pada episode podcast perdana kita yang kemarin, kita telah membahas salah satu produk keunggulan dari Kala Beton, yaitu bata ringan. Nah, pada kesempatan kali ini, di episode 2 podcast kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang salah satu produk keunggulan lainnya dari Kala Beton, yaitu ready mix dan precast, dengan tema bagaimana pengaplikasian ready mix terhadap produk precast. Nah, kalau friends, untuk membahas tema kita hari ini, kita semua berkesempatan menghadirkan bintang tamu yang sangat fenomenal, yaitu Bapak Muhammad Irfan Umar selaku manajer marketing dari Kala Beton. Disapa dulu Pak penontonnya. Iya. Bagaimana? Saya manggilnya Pak Irfan aja ya? Iya. Bagaimana Pak Irfan? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat aja atau sehat banget Pak? Sepertinya sehat banget. Oh, sangat semangat. Sangat semangat ya Pak ya? Yes. Berarti semangat ya Pak untuk membahas tentang ready mix dan precast hari ini? Sangat semangat sekali. Sangat semangat ya. Terima kasih Bapak Irfan. Sama-sama. Suatu kehormatan Pak untuk saya dapat berbincang langsung dengan Bapak Irfan pada hari ini. Ya, suatu kehormatan juga bagi saya karena bisa hadir di sini di podcast yang episode kedua ini untuk membahas tema yang akan diangkat gitu. Iya betul Pak, terima kasih Pak. Nah, terkait dengan tema kita hari ini Pak, yaitu bagaimana ready mix, bagaimana pengaplikasian ready mix terhadap produk precast. Nah, sebelum kita lanjut membahas tema lebih dalam Pak, saya sebagai orang awam Pak, saya mau tanya Pak, ready mix itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi ready mix pada dasarnya adalah beton segar, di mana beton segar tersebut itu sudah siap untuk digunakan oleh customer di lapangan. Jadi beberapa proses yang biasanya kalau kita melakukan pembuatan beton secara konvensional seperti mempersiapkan agregat kasarnya, agregat halus, semen, kemudian di mix dan dicampur air. Step-step tersebut itu sudah tidak ada lagi ketika kita menggunakan ready mix, karena step tersebut kita sudah lakukan di pabrik kita, di batching plant kita, sehingga customer yang memesan menggunakan beton ready mix itu tinggal menggunakan saja ketika ready mix kita dalam bentuk truck mixer datang ke lokasi area pekerjaan mereka gitu. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Seperti itu ready mix. Nah, kembali ke tema kita. Tema kita kan bagaimana pengaplikasian ready mix terhadap produk precast. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, tadi sudah dijelaskan ready mix. Sekarang precast, produk precast. Apa sih Pak produk precast itu sebenarnya? Ya, precast adalah sebenarnya material konstruksi yang dimana kita itu sudah mencetak lebih dahulu, sudah membuatnya lebih dahulu di workshop kita. Seperti secara harfiah namanya sendiri itu precast, dimana kata pre itu artinya sebelum, sementara cast adalah cetakan. Jadi pada dasarnya adalah precast adalah suatu bahan material konstruksi di mana terbuat dari beton, dan sebelum itu digunakan kita sudah melakukan pencetakannya di area workshop kita, sehingga customer yang menggunakan produk precast itu tinggal istilahnya menginstal atau mengaplikasikan precast tersebut di site mereka. Seperti itu. Iya. Teman-teman, sangat menarik kan? Ini baru awal loh teman-teman. Jadi Bapak santai dulu Pak. Siap. Bagaimana kalau kita rehat dulu? Boleh. Kita rehat dulu. Jadi teman-teman, itu gambaran pembuka dari pembahasan tema kita hari ini ya Pak ya. Jadi untuk kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu tanya jawab, kita rehat sejenak dulu ya teman-teman. Stay tune kalau friends.
Siap. Sesi selanjutnya ini tanya jawab loh Pak. Siap? Boleh, siap. Akan ada banyak sekali pertanyaan untuk Bapak ini. Bapak siap? Berapa banyak ini? Seberapa banyak ya? Seberapa banyak teman-teman kira Bapak seberapa banyak Pak? Oh. Enggak kok Pak, 3 pertanyaan aja Pak. Oh Siap? iya, Iya, oke, oke. siap. Langsung aja ya Pak, kita melangkah ke pertanyaan pertama. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, untuk beberapa tahun kemarin atau saat ini, Yes. proyek apa saja sih Pak yang sudah dihandle oleh Kala Beton, terutama untuk produk precast Pak? Bisa dijelaskan? Proyek ya. Iya, proyek. Jadi kalau untuk proyek sendiri untuk precast kita itu memang cukup banyak ya di beberapa tahun terakhir ini yang kita supply untuk kebutuhan precastnya. Jadi ada seperti di Makassar Newport itu kita mensuplai untuk kebutuhan paving blok mereka di sana kurang lebih sekitar 200 ribuan meter persegi. Demikian juga di terminal Garongkong kita juga mensuplai paving di sana sebanyak kurang lebih 27.000 meter persegi. Kemudian ada juga kita supply mini pile di proyek developer perumahan saat itu RKM Rancang Komunika Mandiri, itu kurang lebih 1.000 batang di sana kita lakukan. Juga supply units di kawasan Bali Thailand untuk developer Baruga Sri Nusa Development. Dan yang mungkin masih berlanjut sampai saat ini, kebetulan dia memang multi years proyeknya, itu adalah kita supply manhole untuk PT Waskita Karya, karena kebetulan mereka salah satu dari beberapa kontraktor yang terpilih untuk melakukan pembenahan saluran pembuangan cair, limbah cair yang ada di Makassar. Jadi di seluruh kota Makassar nantinya itu akan diperbarui untuk saluran pembuangannya. Kurang lebih ya seperti itu kali ya. Sebenarnya masih banyak lagi proyek-proyek yang lainnya, cuman kalau saya sebutkan satu-satu nanti nggak cukup durasinya. Betul Pak, betul. Tapi yang Bapak sebutkan saja sudah banyak sekali ya Pak ya ternyata. Alhamdulillah. Iya betul. Dari sekian banyak proyek yang Bapak jelaskan tadi Pak, saya ada yang menarik perhatian saya Pak. Soalnya saya baru dengar kalau ternyata ada produk precast yang namanya manhole. Yes. Ya Pak. Manhole. Jadi manhole itu apa Pak? Kegunaan atau pengaplikasiannya di dunia konstruksi itu seperti apa Pak? Ya, jadi manhole itu sebenarnya adalah tempat nanti orang dapat masuk ke dalamnya untuk melakukan maintenance. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa proyek dari Waskita Karya ini adalah membangun saluran distribusi pembuangan yang baru yang ada di Kota Makassar. Itu dari tingkat rumah-rumah ke nanti pada akhirnya itu di saluran pembuangan akhir untuk limbah tersebut. Jadi saluran-saluran tersebut yang tersebar dari berbagai arah itu nanti akan bertemu di beberapa manhole. Jadi akan ada beberapa manhole yang akan terhubung di underground di Kota Makassar, itu yang terhubung ke saluran-saluran tadi. Jadi ketika nanti tim maintenance akan melakukan pembersihan atau perawatan dan juga perbaikan terhadap saluran-saluran yang underground tersebut, manhole ini menjadi tempat akses mereka untuk masuk ke dalam. Jadi di permukaan itu kan nanti ada semacam tutup atau pintu yang bisa mereka buka untuk masuk ke dalam dan melakukan pembersihan ataupun maintenance yang dibutuhkan terhadap saluran-saluran tersebut. Jadi kurang lebih fungsi dari manhole seperti itu. Ya. Siap Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa manhole itu konstruksi yang berada di bawah
permukaan tanah Betul. atau underground Iya. bahasa Inggrisnya atau bahasa Makassarnya. Bahasa Jawa ya. Oh, bahasa Jawa ya Pak. Siap ya. Ya underground ya Pak ya. Yes. Pasti kalau dia konstruksi yang berada di bawah permukaan tanah atau underground, pasti dia mengalami tekanan dari atas Pak ya, dari atas maupun dari sisi samping sebelah kanan maupun kiri, bahkan dari bawah juga ya Pak. Seperti Ya. itu. Ya, Seperti itu Pak. jadi memang kalau kita berbicara bangunan atau struktur yang ada di bawah tanah itu tekanannya sebenarnya dari atas itu adalah tekanan dari barang itu sendiri ataupun komponen-komponen penyusun dari manhole tersebut, kemudian dari sekitar sekelilingnya itu dari tanah yang ada di samping-sampingnya itu juga memberikan tekanan kepada manhole, dan juga tadi yang seperti Mbak Mitra sebutkan bahwa ada juga tekanan dari bawah karena muka air tanah di Kota Makassar ini cukup tinggi, apalagi saat curah hujannya tinggi. Jadi manhole tersebut harus siap juga menahan tekanan dari bawah. Jadi dia mendapat tekanan dari segala arah ya Pak. Ya, untungnya sih bukan Tekanan tekanan hidup. hidup. Oh iya, kalau tekanan hidup ini sekarang saya lagi mengalami Pak nih, tekanan hidup. Oh, kenapa? Saya kan Pak karena duduk di samping bintang tamu yang sangat fenomenal ini, tertekan ini Pak saya. Gimana dong Pak ya? Oh, iya. Oke Pak, kembali lagi ke pembahasan kita ya Pak ya. Yes. Iya, jadi dia si manhole ini mengalami tekanan dari segala arah ya Pak, Yes. secara keseluruhan dari atas bawah samping kiri kanan. Yes. Nah, untuk merencanakan manhole-nya Pak dengan banyak tekanan dari segala arah, itu ada nggak sih mutu beton yang memang harus atau standarnya untuk manhole tersebut, mutu betonnya itu seperti apa Pak? Standarnya seperti apa? Ya, jadi semua produk precast sebenarnya itu memang ada standar mutu yang harus dipenuhi, termasuk juga halnya di manhole ini. Jadi tetap harus ada mutu yang dipenuhi. Nah, kebetulan untuk manhole ini itu kan itu adalah proyek dari pemerintah kota, sehingga sudah ditunjuk juga konsultan perencana desainnya untuk istilahnya menghitung kekuatan dari manhole tersebut. Nah, dari spesifikasi yang kita terima dari tim PT Waskita Karya dari perencana, bahwa untuk manhole yang kita gunakan di Kota Makassar ini itu mempunyai mutu yang setara dengan K350. Ya, jadi manhole maupun juga aksesoris yang kita buat untuk keperluan proyek ini itu semuanya dengan mutu K350. Betul. Berarti yang mutu beton atau untuk mendapatkan mutu beton pasti kan kita menyinggung kembali ke ready mix ya Pak. Ya, Seperti itu. Betul. Kalau salah. Ya, karena kalau kan salah, manhole ini seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa manhole ini juga adalah turunan dari ready mix. Jadi memang komponen utama dari manhole ini adalah beton ready mix dan juga besi rebar, istilahnya besi pengisi dari tulangan dari manhole tersebut. Ya. Jadi seperti yang Pak Irfan bilang, kalau manhole produk precast kala beton yaitu manhole ini adalah turunan dari produk lain dari kala beton yaitu ready mix. Yes. Nah, mutu beton tersebut dibutuhkan untuk manhole yaitu K350. Nah, sekarang saya berlanjut ke nyambung nih Pak pertanyaannya, dari pertanyaan pertama ke pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Pak, maksudnya untuk mendapatkan mutu suatu beton atau seperti yang tadi K350, gimana sih Pak cara untuk mendapatkan mutu K350? Bagaimana cara mendesain suatu beton segar atau ready mix agar mencapai mutu K350 Pak? Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya untuk semua mutu ya, semua tipe mutu yang akan kita produksikan di ready mix itu memang ada standar-standar perencanaan tersendiri dalam menyusun, istilahnya kalau di kita lebih familiarnya disebut job mix desainnya ya.
Jadi untuk menyusun job mix design yang sesuai dengan K350 itu memang ada beberapa step-step yang harus kita lakukan. Yang paling pertama adalah biasanya kita melakukan bukan penelitian sih, pengujian terhadap raw material yang kita gunakan. Jadi kan sebenarnya setiap raw material ini, baik itu agregat halus, agregat kasar, semen, dan mungkin admixtur yang kita tambahkan, itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari mana berasal, dari mana raw material tersebut berasal. Makanya sebelum menyusun job mix design tersebut, karakteristik dari raw material ini harus kita uji terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Jadi agregat kasarnya, agregat halusnya itu kita lihat karakteristiknya, spesifikasinya seperti apa, semennya juga semen tipe apa yang kita gunakan, kemudian admixtur yang mungkin kita akan tambahkan di sana yang kita butuhkan itu jenis apa. Nah, dari informasi-informasi tersebutlah itu kita gabungkan ke dalam satu formula tersendiri sehingga dapat diketahui bagaimana sih campuran yang paling tepat untuk bisa mendapatkan mutu dari ready mix tersebut sesuai dengan keinginan kita. Dalam hal ini tadi K350. Jadi memang di mutu tersebut, setelah informasi-informasi tersebut kita proses, itu nanti akan keluar berapa sih penggunaan semen yang akan kita gunakan, berapa agregat kasarnya, berapa banyak agregat halusnya, kemudian berapa banyak air yang harus kita tambahkan, dan juga admixtur, seperti itu. Jadi dari rencana tersebut, dari hasil penelitian tersebut, keluarlah proporsi untuk mendapatkan proporsi masing-masing material untuk mendapatkan mutu tersebut, Pak. Ya. Siap. Seperti itu, Pak. Itu proses perencanaan job mix design mendapatkan mutu yang diinginkan. Dalam hal ini K350 ya, Pak. Betul. Nah, itu proses perencanaan mutunya, Pak. Ya. Sekarang pertanyaan saya, proses pembuatan produk precast atau beton precast dari Kala Beton tuh seperti apa? Bagaimana prosesnya dia setelah ditentukan job mix desainnya, bagaimana prosesnya hingga sampai ke relasi atau ke site project tersebut, Pak? Bagaimana prosesnya, Pak? Jadi job mix design yang tadi sudah kita susun itu kita aplikasikan langsung ke lapangan gitu kan. Jadi nantinya itu ada tim QC kita yang akan mengawal proses produksi oleh operator batching plant, di mana hasil job mix design tersebut itu akan diinput ke sistem komputer yang ada di batching plant di ruang operator sana untuk memasukkan komposisi-komposisi yang sudah sesuai dengan job mix design yang sudah direncanakan oleh tim R&D kami gitu. Nah, dari situ nanti operator akan mengeksekusi flow-nya di ruang operator, sehingga mesin batching plant itu akan mengisi satu demi satu material-material yang dibutuhkan sesuai dengan job mix design yang sudah didesain tadi. Nah, setelah itu nanti beton kita yang sudah dimasuk ke dalam truck mixer itu akan jalan ke area produksi kita. Kemudian di area produksi nanti akan kita tes lebih dahulu juga untuk nilai slamnya berapa. Kemudian kita ambil juga sampel untuk dilakukan pengujian apakah beton tersebut memang sudah sesuai dengan spesifikasi dari kebutuhan manhole ini, dan juga bila sudah dilakukan pengambilan sampel dan juga pengujian slam tersebut, beton bisa kita langsung cor di bekisting manhole. Nah,
di situ pun prosesnya sebenarnya lumayan banyak gitu kan ya. Jadi ada proses vibrasi juga di sana. Kemudian setelah beberapa saat mungkin inner dari bekistingnya itu kita angkat, dan juga outernya ini mungkin setelah 24 jam itu kita bongkar juga. Nah di situ nanti ada proses touch up oleh tim finishing bila diperlukan. Kemudian barang tersebut kita pindahkan ke area stok penyimpanan. Nah pada saat dibutuhkan nanti pada saat umurnya sudah sampai itu akan kita kirimkan ke customer sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan seperti itu. Wah sangat menarik ya Pak. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan saya yang sangat mendalam tentang, apalagi tentang job mix design, tentang proses produksi si beton precastnya kalau beton sendiri itu sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak, cuman durasinya nggak cukup nanti Pak. Ya jadi kalau misalnya nanti pengen tahu lebih banyak masalah bagaimana penentuan job mix design dan lain-lain, mungkin next sessionnya bisa diundang tim R&D kami. Jadi dia akan bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait bagaimana cara-cara mereka, apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bisa mengeluarkan suatu formula yang benar-benar tepat untuk sesuai mutu yang diinginkan. Seperti itu. Wah, di note ya guys. Mungkin next episode bisa seperti yang Bapak Irfan rekomendasikan tadi. Bisa tim R&D ya, Pak? R&D ya Pak? Research and Development. Oh, research. Oke, tim kreatif di note. Siap. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Yes. Tapi menurut saya ini pertanyaan yang paling bikin deg-degan. Siapa Pak? Kenapa bisa ini? Ini yang paling susah lah Pak. Bikin deg-degan karena ini yang paling susah menurut saya Pak. Siap ya Pak ya? Siap. Selalu siap. Selalu siap. Yes. Pertanyaannya adalah yang terakhir nih Pak. Ya. Apa sih keunggulan Kala Beton dibanding kompetitor lain di Makassar atau di Indonesia Timur? Kan Kala Beton namanya besar di Indonesia Timur ya Pak? Yes. Betul. Ya, Bapak sepakat akan hal itu? Sepakat sekali. Ya. Apa sih Pak keunggulannya Kala Beton dibanding kompetitor yang ada di Indonesia Timur Pak? Ya. Kalau kita berbicara keunggulan dari produk-produk Kala Beton, baik itu all produk lah ya, itu yang pertama adalah kita mengedepankan kualitas. Jadi mutu adalah nomor satu buat kita gitu ya. Jadi makanya kenapa kita punya tim QC, kenapa kita punya tim R&D, karena kita pengen benar-benar bisa menghasilkan dan memberikan customer itu produk dengan mutu yang nomor satu. Kemudian yang kedua itu adalah pelayanan terhadap customer, baik itu dari sisi delivery time-nya dan juga waktu pengerjaannya. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan kultur budaya yang ada di Kala Group, bahwa kita selalu berusaha untuk memberikan apresiasi yang bagus terhadap pelanggan. Jadi memang customer kita adalah orang yang ingin kita berikan kepuasan terhadap pelayanan kita. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu yang istilahnya bisa memberikan keunggulan dari Kala Beton terhadap produk-produk dari kompetitor yang lain. Jadi Kala Beton menjual mutu. Betul. Menjual mutu. Mutunya pasti terjamin ya Pak? Insya Allah terjamin. Bisa dipegang kata-kata itu yang mutu. Pastinya. Siap. Dan juga istilahnya kita juga selalu mengikuti produk-produk kita, dalam artian ketika ada keluhan dari customer itu kita selalu memfollow up bagaimana melakukan perbaikan terhadap mutu dari produk-produk kita. Makanya karena itu mutu tetap kita jaga. Jadi memang Kala Beton itu menjual mutu. Yes. Sebenarnya masih banyak sekali Pak yang ingin saya tanyakan, tapi karena durasi yang tidak cukup Pak ya, nanti siapa tahu Bapak bisa berkesempatan hadir lagi, kita lanjut lagi, kita kupas lagi ya Pak ya tentang ready mix dan precast, boleh ya Pak ya? Boleh. Ya boleh, siap. Oke Kala Friends, itulah tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Muhammad Irfan Umar atau biasa disebut
Pak Irfan. Ya, betul? Betul. Iya, betul. Itulah tadi sangat menarik, sangat menarik. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita tadi itu bagaimana cara pengaplikasian ready mix terhadap produk precast itu seperti yang dijelaskan Pak Irfan, bahwa ready mix merupakan turunan dari Precast turunan dari precast turunan dari ready mix. Yes. Ya, jadi prosesnya pun juga sudah dijelaskan oleh Pak Irfan, sangat menarik dan sangat edukatif ya teman-teman semuanya. Dan jika Kala Friends masih ada pertanyaan atau ingin menanyakan tentang produk-produk keunggulan dari Kala Beton, silahkan bisa menghubungi langsung mengunjungi website dari Kala Beton, yaitu www.kalabeton.co.id, ataupun di media sosial dari Kala Beton, yaitu dari Instagram yaitu Kala Beton, Facebook Kala Spasi Beton, Twitter @kalabeton, dan YouTube Kala Beton. Nah, oke Kala Friends, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Muhammad Irfan Umar selaku manajer marketing dari Kala Beton. Semoga membuka wawasan kita tentang produk-produk Kala Beton dan mengedukatif kembali kita yang tidak tahu sama sekali tentang produk Kala Beton. Sangat bermanfaat dan sangat inspiratif sekali materi atau pembahasan kita bersama Bapak Muhammad Irfan. Oke, mungkin sampai di situ saja teman-teman Kala Friends podcast episode 2 hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan. Sama-sama, Mbak Mitra.